Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Rival dengan NIM 2003015000096 dengan prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori daya tahan dari mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani. Baiklah, adapun beberapa topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah hakikat daya tahan. Kemudian yang kedua, indeks kelelahan. Yang ketiga, hakikat metode. Yang keempat, hakikat latihan. Dan yang kelima, hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. Hakikat daya tahan. Daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Sukadianto 2011. Nah, hakikat daya tahan inilah selalu berkaitan dengan durasi dan intensitas latihan. Semakin lama waktu latihan dan semakin tinggi intensitas aktivitasnya yang dilakukan seseorang olahragawan, berarti dia memiliki daya tahan yang baik. Adapun beberapa yang mengenai tentang daya tahan. Yang pertama yaitu daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu tertentu pula. Nah, sehingga paru-paru yang ada di dalam tubuh kita tidak mampu memasukkan oksigen ke otak tubuh manusia yang dibutuhkan. Jadi, tubuh melakukan gerak tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam tempo yang cukup singkat. Selama hal ini, tubuh akan menghasilkan sebuah asam laktat yang merupakan alasan mengapa tubuh merasa lelah. Nah, itulah penjelasan mengenai daya tahan anaerobik bagi seorang olahragawan yang melakukan sebuah intensitas latihan. Kemudian sistem energi anaerobik alaktik. Sistem energi anaerobik alaktik yang ini adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2 dan gerakan hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laktat. Nah, sistem energi anaerobik alaktik ini menggunakan sistem energi ATP-PC, yang artinya adenosine triphosphate bekerja sama dengan kreatin fosfat dalam meningkatkan kinerja sistem energinya. Sistem ATP-PC ini tidak hanya bisa berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, tidak lebih dari 10 detik. Sistem kerjanya tidak menggunakan O2 dan pembakarannya tidak menghasilkan asam laktat. Sistem anaerobik aktif ini tidak memerlukan oksigen dalam dan tidak menghasilkan asam laktat. Aktivitas fisik akan terjadi kontraksi
berulang-ulang, dan untuk keperluan ini ATP yang telah dipecahkan harus dibentuk kembali. Nah, dalam sistem energi anaerobik alaktik ini menggunakan ATP-PC, penyediaan ATP melalui sistem ATP-PC jumlahnya sangat sedikit, yang hanya cukup menyediakan energi selama 5-10 detik. Untuk melakukan aktivitas perlu pembentukan ATP yang baru, dan pembentukan ATP ini adalah PC yang terdapat dalam otot. Kemudian sistem energi anaerobik. Sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen tapi menghasilkan asam laktat. Nah, menambahkan glikosis anaerobik akan memecahkan glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk memeriksa ATP. Pembentukan ATP melalui asisten fosfagen ini membutuhkan T2 reaksi berurutan, dan karena pembentukan energi melalui proses ini berlangsung lebih panjang dan lebih lambat dibandingkan sistem ATP-PC, sistem ini berlangsung pada latihan intensif melalui pemecahan glikogen dan menjadi glukosa. Dalam proses-proses glikosis anaerobik dari 1,0 glukosa akan terbentuk 3 ATP. Kemudian, kita masuk ke poin indeks kelelahan. Apa sih itu kelelahan? Kelelahan ini adalah sebagian kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Tubuh akan merasa kelelahan kan aktivitas yang sangat berlebihan. Kelebihan dalam berolahraga dapat menyebabkan kelelahan. Kelelahan otot. Kelelahan otot yang merupakan suatu keadaan di mana terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot ini tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu panjang atau tertentu. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi yang kuat dan lama. Jenis dan gejala kelelahan. Kelelahan otot. Kelelahan otot ini biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh yang melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan otot ini ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemahnya otot sehingga mudah tertarik atau kram, dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah kelelahan umum. Kelelahan umum ini adalah kelelahan di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu, letih dalam melakukan aktivitas, dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Kelelahan umum ini disebabkan oleh keadaan Kelelahan umum ini disebabkan oleh keadaan persyarafan sentral atau kondisi psikis psikologis. Kemudian adalah hakikat metode latihan. Metode latihan pada dasarnya merupakan suatu cara yang digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Menurut Sandi Sohendro, metode latihan adalah suatu cara sistematis. Suatu cara yang sistematis, suatu cara yang berurut. Suatu cara yang berurut. Melakukan latihan ini harus dilakukan dengan berurutan, secara sistematis dan terencana, yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis, fisiologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus.
Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa metode latihan ini dapat digunakan seorang pelatih yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet yang dilatih. Kemudian hakikat latihan. Nah, hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktek yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang dengan melibatkan aspek fisik, fisiologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Nah, adapun prinsip latihan. Prinsip latihan ini merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan atau dihindari agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip latihan ini memiliki peranan penting terhadap aspek fisiologis dan psikologis bagi olahragawan. Nah, prinsip dasar dalam latihan yang pertama adalah kombinasi latihan dan pola hidup. Kemudian yang kedua adalah latihan yang efektif, dan yang ketiga pembebanan harus. Yang ketiga adalah pembenaran. Yang keempat, prinsip berkebalikan. Yang kelima, prinsip latihan jangka panjang atau long term training. Kemudian komponen latihan. Komponen latihan ini adalah kunci dari keberhasilan dari latihan yang nantinya digunakan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan atlet untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam komponen latihan ada beberapa komponen-komponen dalam latihan, yaitu yang pertama adalah volume latihan. Nah, volume latihan ini merupakan salah satu syarat utama bagi atlet yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Volume latihan ini adalah kerja latihan selama latihan yang meliputi jangka waktu yang dipakai dalam latihan. Dengan demikian, volume latihan dapat disimpulkan sebagai jumlah keseluruhan dari kerja yang dilakukan dalam latihan. Kemudian yang kedua adalah intensitas latihan. Intensitas latihan ini sebagai tenaga yang dihasilkan atau pengeluaran energi pada waktu latihan, persatuan waktu dan kecepatan perkembangan latihan. Semakin banyak latihan yang dilakukan atlet, maka semakin tinggi pula intensitasnya yang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah densitas latihan. Nah, densitas latihan ini adalah frekuensi atau distribusi selama sesi latihan, atau frekuensi di mana seorang atlet melakukan serangkaian pengulangan kerja per unit waktu. Semakin besar densitas latihan, maka semakin pendek waktu pemulihan atau istirahat dalam latihan. Kemudian yang keempat adalah kompleksitas latihan. Nah, kompleksitas latihan ini mengacu pada keterampilan yang lebih kompleks dalam latihan yang dapat meningkatkan intensitas latihan. Semakin kompleks latihan atau keterampilan, maka semakin besar pula perbedaan secara individual dan efisiensi mekanik atau gerak. Nah, menurut BOMPA 2009, tujuan umum dalam latihan adalah yang pertama adalah mencapai dan memperluas perkembangan fisik secara menyeluruh dan menjamin perkembangan fisik khusus sebagai suatu kebutuhan yang telah ditentukan dalam aktivitas olahraga. Nah, dalam berolahraga, tujuan umum dalam latihan yaitu bagaimana seorang olahragawan ini dapat memperkuat fisiknya sehingga pada saat melakukan olahraga tidak mudah kelelahan. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengenal gerak dalam olahraga yang telah dipilih sehingga dapat meningkatkan performa lebih lanjut. Nah, di sini dalam latihan, dalam cabang olahraga apapun itu, jika kita melakukan latihan, maka kita akan menguasainya dan
terus menekuni, kita dapat menguasai dan dapat berprestasi di bidang olahraga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kemauan melalui latihan yang memadai dengan mengutamakan kedisiplinan, semangat, bersungguh-sungguh, dan mengembangkan kepercayaan diri. Nah, dalam olahraga ini membutuhkan kedisiplinan, semangat juang, semangat berolahraga, dan bersungguh-sungguh. Kemudian mengembangkan kepercayaan diri. Sayang sekali jika seorang olahragawan, seorang atlet yang sangat berprestasi, yang sangat kelebihannya di olahraga tersebut sangat baik, akan tetapi kedisiplinan, semangat juangnya, dan kepercayaan dirinya itu kurang. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan kesehatan. Nah, olahragawan harus memperhatikan kesehatan tubuhnya. Kemudian memperkaya pengetahuan secara teori dengan mempertimbangkan faktor psikologis, fisiologis, dan gizi dalam latihan. Yang keenam adalah mengembangkan dan meningkatkan keterampilan teknik, taktik, dan mental. Nah, olahragawan harus meningkatkan keterampilan tekniknya dan mentalnya. Nah, sampai disinilah penjelasan mengenai daya tahan tubuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada penjelasan atau kata-kata yang salah, itu datanya dari saya. Kemudian kurang lebihnya saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.